Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita minta syukur kepada Allah, terutama pada malam hari ini kita semua bisa bersama dengan kajian Formula Hati Institute. Kita masih dengan materi Tazkiyatun Nafas, bab ikhlas. Ini masih lanjutan dari bab ikhlas. Memang agak panjang bahasanya, daripada nanti kita bahas secukupnya, tapi masih banyak hal yang perlu kita bahas, malah nanti nggak tuntas ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas lagi lanjutan bab ikhlas. Nah, untuk diketahui jamaah yang dirahmati Allah, peserta, sebagaimana disampaikan oleh MC tadi, kita sudah mulai beberapa latihan. Salah satunya zikir, taubat, tahlil, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Mohon itu bisa dijalankan sampai kita bisa istiqomah, nanti baru kita nambah yang lain. Sekedar info, tadi tim FHI Support telah mengadakan rapat terbatas untuk terus menyempurnakan semua ikhtiar kebaikan ini. Ada masalah teknis, masalah tayangan, dan lain sebagainya. Sekaligus ada bahasan tentang visi besar, supaya komunitas ini terhimpun dalam salah satu himpunan yang lebih tertata. Kita nyebutnya Perhimpunan Formula Hati. Ini doakan saja nanti bahasannya bisa tuntas, dan selebihnya nanti sampaikan ke peserta semua untuk kemudian menjadi wadah kita untuk beramal saleh. Kita akan bahas pada sesi kali ini lanjutan bab ikhlas. Di antaranya kita akan bahas tentang istilah mukhlis dan mukhlas. Dan kita juga akan bahas tentang hubungan ikhlas dengan capaian. Ini sengaja saya hadirkan bahasan ini karena tidak sedikit di antara peserta yang masih aktif bekerja, dan perlu dipahamkan bahwa betapa ikhlas dan motivasi ikhlas ini adalah yang terbaik di antara deretan motivasi, sehingga memberikan capaian yang luar biasa. Nanti kita juga akan bahas tentang hubungan ikhlas dengan hasil ya. Dalam arti, meskipun sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu tentang masalah ikhlas itu dengan semacam gaji. Tapi perlu saya tegaskan ini secara khusus, terutama bagi para pegawai, apakah ikhlas itu maknanya menolak gaji atau boleh menerima gaji. Ini perlu mendapatkan pembahasan agak khusus supaya peserta yang masih aktif dan menerima gaji tetap tidak bisa menjalankan syariat ini yang mulia ini dalam koridor yang bisa dijalankan sebagai seorang manusia biasa yang harus hidup dengan menafkahi pasangan dan seterusnya. Keempat, kita akan bahas dalam pertemuan ini adalah tentang tip-tip praktis agar Allah mudahkan kita untuk ikhlas. Mungkin 4 bahasan ini, dan nanti jika ada pertanyaan lain bisa menjadi bahasan lain. Ya. Sebagaimana biasa, nanti akan ada pertanyaan, siapkan saja pertanyaan, dan semoga bisa tuntas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, antara mukhlis dan mukhlas. Bahasan ini ditunjukkan oleh para ulama karena ada ayat
yang menjelaskan tentang masalah ini. Yakni ini adalah tentang sumpah setan yang dijelaskan oleh Al-Quran. La'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh kami akan sesatkan mereka, goda mereka semua, yakni manusia, kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan. Mukhlasin, diikhlaskan. Nani? Nah, dari ayat ini lahir konsep mukhlas di samping konsep mukhlis. Jadi kalau dari ayat ini, yang selamat dari tipu daya setan itu orang yang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya telah dibuat ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni orang yang hatinya dibuat ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hasil dari proses panjang perjuangan orang menjadi mukhlis. Mukhlis adalah orang yang mengikhlaskan amalnya. Ketika dia berproses ingin mengikhlaskan amalnya, mengikhlaskan perbuatannya, terus sampai akhirnya Allah tetapkan ia menjadi mukhlas. Allah sendiri yang membuat hatinya menjadi ikhlas, sehingga tanpa usaha dari orangnya, dia sudah menjadi orang yang ikhlas, karena dia menjadi orang yang mukhlas. Paham ya? Nah, orang yang berusaha ikhlas masih bisa digoda oleh setan. Karena bisa jadi riak masih timbul di situ. Atau ujub masih di situ. Sombong masih di situ. Tapi mukhlas udah nggak bisa, karena Allah ini dari tipu daya itu, karena hatinya sudah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Ini salah satu kabar baik dari usaha. Ini adalah salah satu hasil dari proses panjang. Kalau menengok yang dikatakan Yusuf bin Husain, dan riya itu bergonta-ganti wajah. Terus dia berusaha sampai akhirnya Allah izinkan hatinya ikhlas kepadanya. Masya Allah. Dan ketika orang yang hatinya sudah diikhlaskan oleh Allah, maka tentu dengan ayo kita terus berusaha mengikhlaskan hati kita, mengikhlaskan amal kita, agar Allah tetapkan kita menjadi orang yang mukhlas. Ini mirip dengan konsep orang yang selalu jujur, sampai Allah tetapkan ia menjadi orang yang jujur. Sehingga udah tidak mungkin bohong lagi. Sebenarnya orang itu terus jujur, sampai ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang jujur. Demikian juga bab bohong. Wa inna rajula yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seorang itu terus bohong sampai ditetapkan oleh Allah menjadi pembohong. Sehingga selalu harus bohong, dan kalau nggak bohong, Allah nggak bisa hidup. Jadi memang bohong itu telah menjadi jalan hidupnya, karena sudah ditetapkan oleh Allah menjadi pembohong. Naudzubillahi. Sama dengan bab ikhlas, saking ia ikhlasnya sampai Allah tetapkan ia menjadi mukhlas, hatinya menjadi ikhlas karena dijaga oleh Allah. Allah yang membuat hatinya menjadi ikhlas. Gitu ya. Nah, yang mukhlas ini yang sudah tidak bisa lagi digoda oleh setan. Oke, ini poin pertama. Sambil ya, kalau ada pertanyaan di poin ini boleh. Saya sengaja biar agak sedikit per poin gitu. Boleh Bu kalau ada yang mau bertanya? Belum ada pertanyaan yang masuk di chatroom, Ustadz.
Oke, berarti lanjut ya. Siap. Oke, poin kedua mengenai hubungan ikhlas dengan capaian atau hasil. Terkadang, terutama bagi yang masih aktif kerja, terkadang tidak terbayang ikhlas itu mencapai hasil. Kenapa? Ya karena selama ini capaian hasil itu kan dorongannya adalah posisi, bonus, dan lain sebagainya. Sementara yang ikhlas itu biasanya malah tidak perform. Ya, namanya juga ikhlas. Sebagaimana sudah saya singgung di waktu bahas tentang rukun ikhlas ya. Nah, ingin kami tegaskan di sini bahwa justru motif ikhlas adalah motif yang paling berpeluang membuat kita memiliki dan mencapai capaian yang paling tinggi dan paling unggul. Achievement-nya paling unggul. Kenapa? Ada beberapa alasan. Gitu ya. Yang pertama, secara teori motivasi, ikhlas itu berada di posisi motivasi spiritual. Dan di antara deretan posisi spiritual itu ya, motivasi spiritual itu ada 14 taksonomi, 14 tingkatan. Dan yang paling tinggi itu yang oleh Islam namanya ikhlas, yakni memuliakan Tuhan mereka nyebut. Jadi seorang yang menjalankan sesuatu karena ingin menghamba kepada Tuhannya, tentu ini sangat Islam banget konsepnya. Nah, ketika orang mencapai tingkat tertinggi spiritual kan tidak selamanya di posisi ikhlas ya, di bawahnya kan masih bisa spiritual. Itu justru orang telah mencapai achievement paling tinggi karena tidak mungkin mengalami degradasi lagi. Ini secara teori motivasi. Sehingga dari teori ini, logikanya, achievement orang ikhlas jauh lebih baik, lebih tinggi daripada achievement orang yang tidak ikhlas. Logika paling gampang yang sudah saya sampaikan juga pada waktu membahas rukun ikhlas, kalau engkau ingin mendapat pujian bosmu, demikian kau semangat sampai 70 kali lipat, maka kalau ingin dipuji oleh Tuhan bosmu, Allah, maka mestinya kau berlipat-lipat semangatnya daripada hanya pujian bosmu. Kalau kau ingin dapat gaji, semangatnya luar biasa, maka kalau kau ingin dapat pahala kelak di akhirat, semangat jauh lebih luar biasa. Karena pahala di akhirat tidak bisa dibanding dengan pahala atau capaian gaji di dunia. Ya, ini analisis pertama. Analisis kedua bahwa secara praktek sejarah, kaum muslimin telah mencapai capaian tertinggi ketika berada di zaman terbaik, yakni zaman salafus soleh, sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan khusnudzon, mereka orang-orang yang ikhlas. Sehingga karyanya luar biasa. Tidak ada penjelasan orang yang sebesar itu karyanya, seperti para sahabat dan tabi'in, kecuali dia punya dorongan yang sangat baik. Gimana orang kok punya karya puluhan buku, terus kalau di orang panglima perang ya demikian luas daerah wilayahnya. Kalau yang orang ilmu ya demikian kuat hafalannya, hafal ini, alim ini, Masya Allah, semuanya capaian itu tinggi-tinggi semua. Kecuali dia motifnya baik. Nah, jadi secara sejarah, kaum muslimin telah punya capaian yang luar biasa zaman salafus saleh, bahkan sampai masa setelahnya, ketika mereka berada di jalur agama yang benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa motivasi ikhlas itu membuat orang bahagia. Bahagia sekali ikhlas.
karena dipuji orang enggak membesar, dicela orang tidak mengecil. Ia fokus pada tujuannya. Ia rileks dengan tujuannya. Karena damai dengan Allah. Dan secara teori, ketika orang bahagia dengan pekerjaannya, maka dia achievementnya baik. Tapi kalau orang tidak bahagia dengan pekerjaannya, maka achievementnya jelek. Orang ikhlas itu bahagia. Sangat bahagia. Ya. Kenapa? Ya karena saya berorientasi kepada Allah. Dekat dengan Allah. Ingin diridai Allah. Dicintai Allah. Dan memang kata Allah itu membahagiakan. Menenangkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka hati itu tenang. Iya, ini nomor 3. Nomor 4, bahwa motivasi ikhlas ini kalau dihubungkan dengan kompetensi yang menjadi modal achievement, itu kan bahwa kapasitas orang itu akan digunakan persis dengan motivasinya. Contoh yang ada orang punya kemampuan lari 1000 kilo. Tapi hari itu dia ingin lari 100 kilo. Ya maka sampai 100 kilo dia berhenti. Padahal kemampuannya lari 1000 kilo sampai Surabaya dari sini. Kemampuan manusia itu besar sekali. Ketika dibatasi, aku kerja sampai dapat gaji. Kalau anak-anak yang kuliah, aku kerja, aku belajar sampai bisa jawab soal dapat nilai A. Nah, maka otak nutup tuh langsung. Pada batas target itulah kemampuan diarahkan. Makanya banyak anak begitu selesai ujian lupa materinya. Karena motivasinya udah dicanangkan di ujian. Banyak juga pegawai begitu dapat gaji X, dia berhenti nggak mau kerja lagi. Karena ya capek aja cuma di situ. Ini biasanya ada omongan, lah ngapain capek-capek, lah wong kerja segitu juga gajinya segitu, kerja segini ya mungkin segini aja udah cukup. Jadi kompetensinya nggak keluar karena sudah dipatok oleh satu motif yang tidak ikhlas. Begitu dilepas ikhlas, maka kemampuan ini langsung meningkat. Dan ketika kemampuan meningkat, berarti hasil insya Allah meningkat. 5 penjelasan yang menguatkan kita dan meyakinkan kita bahwa ikhlas itu justru membuat achievement kita, karya kita, hasil kita semakin baik. Kalau faktanya orang yang mengaku ikhlas itu kok achievement-nya jelek, maka yang pertama, bisa jadi memang dia sebenarnya belum ikhlas, gitu. Cuman ngaku-ngaku ikhlas. Yang kedua bisa jadi rukun ikhlasnya nggak sempurna. Kan harus ada 3 rukun ikhlas. Ya. 1 tujuan yakni Allah, sesuai dengan ilmu, dan maksimal. Bisa jadi tujuannya sudah Allah, tapi nggak sesuai dengan ilmu, atau tidak maksimal, bisa jadi. Jadi rukun ikhlasnya belum sempurna. Yang ketiga, atau dia memang tidak mendapatkan dukungan dari sistem. Bisa jadi orang yang punya niat baik, tapi nggak dapat dukungan sistem. Karena misalnya dianggap aneh, dan lain sebagainya. Ini juga bisa jadi orang yang ikhlas malah akhirnya tidak punya achievement yang lebih baik daripada orang yang saya sekian sering ditanya oleh beberapa kawan di perusahaan, kenapa kok banyak orang yang malamnya minum-minum, pagi kerja, malam minum, pagi kerja. Kok achievementnya baik, kita malam sholat, pagi kerja kok achievement jelek. Ya bisa jadi otakmu dulu nggak diasah. Banyak sebab.
perlu dianalisis. Tapi tidak mungkin kalau kemudian apple to apple dibandingkan, yang sholat kalah sama yang nggak sholat, enggak. Pasti ada sebab yang lain, yang nggak sholat ini, yang sholat ini punya berapa kelemahan, sehingga akhirnya achieve-nya kalah dengan yang tidak. Oke, ini poin kedua. Kalau ada pertanyaan, Bu, silakan kalau ada, sebelum saya lanjutkan ke poin ketiga. Saya cek di chatroom belum ada, barangkali ada yang mau raise hand. Saya cek di layar 1. Belum ada yang raise hand. Layar kedua di laptop saya belum terlihat. Belum? Layar ketiga. Kalau begitu saya izin bertanya Ustadz, berkaitan dengan gaji. Apakah ikhlas itu maksudnya gini, ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar, bukan? Semua para dokter, nakes, guru yang punya jabatan pasti mereka ikhlas, tapi kan tetap berhak mendapatkan tadi ya, salary yang Ustadz sampaikan itu ya? Iya. Berkaitan dengan profesional mereka ya, sebagai guru, dokter gitu ya mungkin. Jadi nanti dibahas di poin ketiga nanti itu. Tapi secara umum mungkin. Jadi itu kan motivasi dia, niat dia, urusan dia dengan Allah. Bahwa dia terima gaji itu urusan akad kerja kan, gitu. Dan masing-masing harus penuhi akad, gitu. Sehingga nanti hasil kerja dia, katakan nakes atau yang lain, hasil dari kerja dia karena niatnya ikhlas, ya dipakai untuk yang Allah izinkan. Nafkahi istri dan anak, bayar zakat, pakai dakwah. Kan dari awal dia niatnya memang untuk Allah. Makanya hasilnya juga untuk Allah. Bisa dipahami ya? Baik. Belum ada pertanyaan, Ustadz, mungkin bisa dilanjut materinya. Oke. Sekarang poin ketiga ya. Tadi sudah malah tersinggung, sudah di pertanyaannya UMC ya. Apakah ikhlas berarti menolak gaji, menolak bonus, dan tampak lebih ikhlas? Jawabannya, gaji bonus itu tidak ada hubungan dengan ikhlas. Ada orang yang menolak gaji justru tidak ikhlas, dan ada yang menerima gaji justru ikhlas. Karena ikhlas itu niat. Niatmu apa? Kalau niatmu untuk Allah, meskipun kau terima gaji, ya itu ikhlas. Tapi niatmu gaji, tapi malah nggak digaji-gaji, ya berarti kamu riak dan nggak dapat gaji. Contohnya gitu. Meskipun kata gaji, ini memang harus didudukkan. Ini yang perlu mendapatkan penjelasan tentang, saya suka menyebut ada outcome, ada output. Itu ya. Kayak orang mau nikah, itu kan pasti niatnya cari istri. Kan nggak mungkin nikah cari angin, nggak mungkin. Persoalannya, kau dapat istri itu untuk apa? Oh, aku menikah untuk dapat istri ini untuk menguatkan taat saya kepada Allah. Ya berarti kalau kayak gitu, masuk dalam koridor ikhlas. Sama. Orang kerja, ya pasti ada pikiran ingin gaji. Tapi persoalannya, gaji untuk apa? Gaji yang untuk Allah, ya untuk insya Allah sudah masuk kategori ikhlas. Apalagi dari awal dia menyebutkan dia kerja karena taat kepada Allah. Gaji itu urusan lain, gampang. Tinggal ngambil saja. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sebenarnya dalam ikhlas itu nggak ada kaitannya dengan di luar hati. Mirip dengan masalah dicatat atau tidak dicatat. Mirip dengan masalah diumumkan, tidak diumumkan. Mirip dengan masalah
mirip dengan masalah dapat posisi atau tidak dapat posisi. Mirip dengan masalah diapresiasi atau tidak diapresiasi. Itu enggak urusan. Gitu. Karena ikhlas itu urusan hatinya ya dengan Allah. Gitu. Kalau sudah urusannya dengan Allah, mau diapresiasi enggak diapresiasi, itu enggak ngaruh. Digaji enggak digaji, enggak ngaruh. Gitu. Para ulama salafus saleh, insya Allah mereka mukhlisnya. Tapi dapat sanjungan dari jutaan orang setelahnya. Nggak ngaruh. Ikhlas, ya ikhlas. Insya Allah mereka. Kayak Imam Syafi'i. Berapa juta orang yang mengikutinya, mendoakannya, menyanjungnya, memujinya. Apakah mengurangi kadar ikhlasnya? Enggak berkurang. Lebih mulia lagi Abu Bakar. Semua orang menyanjungnya. Nggak ngaruh. Lebih mulia lagi Rasulullah. Semua orang menyanjungnya. Apa mengurangi kadar ikhlasnya? Nggak ngaruh. Karena urusan ia dengan Allah Subhanahu. Bisa dipahami ya insya Allah. Jadi ikhlas gak hubungan dengan gaji. Tapi sekira akhirnya gaji itu kok hadir di hati, maka pastikan dia tidak menjadi tujuan akhir. Kalau ternyata posisi itu hadir di hati, jangan jadi tujuan akhir. Dan semoga kalau tidak jadi tujuan akhir, dan tetap dia berada di jalur untuk Allah, misalnya, dapat gaji, agar nanti bisa sedekah, nafkahi istri, dalam rangka taat kepada Allah, semoga Allah ridhoi. Nah kalau ke arah situ, proses outcome-nya, semoga masih dalam koridor ikhlas. Seorang menjadi public figure, akhirnya dapat ini, ya bukan tujuan. Tapi ternyata kalau orang yang bikin YouTube kan, wow, yang ngasih jempol banyak, enggak gitu. Yang subscribe banyak. Ya kalau ternyata terbesit di hati ingin dapat pengikut banyak, ya itu memang bisa jadi perkara. Kalau tujuan akhirnya di situ, ya berarti udah tidak ikhlas. Tapi kalau di situ bukan tujuan akhir, ternyata hanya terbesit, jadi output sebagai proses evaluasi, selebihnya subscriber yang banyak itu bisa menjadi lahan untuk menyebarluaskan kebajikan, amal soleh, semoga Allah ridhai, ini bisa jadi masih dalam koridor ikhlas. Bisa dipahami ya? Jadi untuk bahasan ikhlas dengan gaji ini, yang pertama, aslinya gaji dan yang sejenis, popularitas, posisi, itu tidak ada hubungan dengan ikhlas. Ikhlas, gaji-gaji. Maka ikhlaskan hatimu dan terimalah gajimu kalau kau mau terima gaji, atau kau tidak mau terima gaji. Itu pilihan-pilihan. Ada beberapa orang lebih memilih tidak terima gaji. Tapi bisa jadi tidak terima gaji itu tidak ikhlas karena ingin dianggap dia ikhlas dan nggak terima gaji, sehingga malah tidak ikhlas namanya. Seorang bupati, aku tidak terima gaji supaya dianggap keren, itu yang nggak ikhlas. Jadi itu ikhlas itu nggak ada urusan dengan gaji atau tidak terima gaji. Kedua, jika terbesit di hati gaji, posisi, dan sejenis, maka pastikan bisa dikelola supaya tidak menjadi outcome atau tujuan akhir, tapi hanya menjadi strategi atau output yang bisa ditarik sebagai proses menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalau kayak gitu masih dalam koridor ikhlas. Ya. Pertanyaannya dalam bab ini, di Quran ada bahas ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah yang tidak memintamu gaji wa hum muhtadun. Para ulama mengatakan yang pertama di ayat itu ada suruh ngikuti yang tidak minta gaji.
Jadi karena minta gaji itu agak dekat dengan tujuan, sehingga dikhawatirkan orang yang minta gaji itu, dikhawatirkan itu adalah tujuannya. Kalau itu tujuannya, berarti khawatir itu tidak ikhlas. Oleh karena itu, bahasanya adalah kalau orang ikhlas, itu bolehkan nerima gaji atau tidak nerima gaji. Boleh? Boleh. Persoalannya jangan minta. Nah, kalau minta, khawatir menjadi proses menuju tidak ikhlas. Persoalannya datang belakangan. Ketika gaji adalah konsekuensi dari akad bagi kedua belah pihak, terutama di pekerjaan-pekerjaan profan, ya. Bapak minta gaji berapa? Pasti ada pertanyaan. Atau dibalik, aku minta gaji segini. Oke? Maka di konteks inilah hati harus ditata. Jangan sampai permintaan gaji menjadi tujuan dari proses kita jalan. Meskipun di konteks orang kerja profan, gaji sesuatu yang lumrah. Nah, cuman supaya amal kerja kita bisa kita tarik ke akhirat dapat pahala, maka niatnya ditata, makanya di bahasan ini. Kalau ada orang kerja niat cari gaji, kemudian dia kerjanya karena taat kepada Allah, sungguhnya secara zahir sudah masuk kategori ikhlas. Kecuali jika nyari nafkahnya ingin bangga-banggaan. Seperti kata Rasulullah, maka nayas akharaja diwalatin sagirin fahuwa sabilillah. Yang keluar mencari rizki untuk anak-anak yang masih kecil, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana kharaja yas'a litafakhurin fahuwa sabilil syaitan. Yang keluar mencari rizki untuk bangga-banggaan, maka dia di jalan syaitan. Sebenarnya koridornya sudah bisa dipahami ya, insya Allah ya. Makanya ayat tadi itu bicara memang dalam konteks dakwah memang. Karena kan orang kerja kan nggak perlu diikuti, meskipun ya bisa dipakai untuk apa saja. Tapi kira-kira kayak gitu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhil. Ya, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan. Bagaimana menata niat yang tidak terlihat ya? Kalau menata meja, menata tanaman itu terlihat. Bagaimanakah cara menata niat? Mohon jawabannya Ustadz. Jadi gini, sebenarnya istilah menata niat ini itu kan lahir dari bahasa Imam Nawawi ya. Ada istilah menata gitu, yang disebut dengan ihdharun niyah, menghadirkan niat. Karena istilah menata ini sehingga lahir istilah memanage ya, dengan bahasa yang modern. Itu satu sisi ada kesulitan, karena kan hati itu di luar kendali manusia. Gimana kau tata gitu loh, ngerti nggak? Kan hati itu di bawah kendali Allah. Ia yang akan membolak-balikkan hati. Terus gimana kita bisa nata? Itu ada sedikit muskil di situ. Makanya bahasa yang tepat itu menghadirkan niat, bukan menata niat. Tapi oke lah, kita nggak usah berdebat urusan bahasa. Intinya sebenarnya agar kita bisa menghadirkan niat yang benar. Menata niat, menata hati ini kan bahasa belakangan aja. Gitu. Dan juga ngerujuk kepada nasihat orang tua, ditoto hatinya gitu ya, ditata hatinya gitu. Tapi bahasa ini memang masih muskil karena kita sendiri nggak bisa kendalikan hati. Hati yang mengendalikan kita sebenarnya, bukan kita mengendalikan hati. Gitu. Ya, tapi ala kulli hal menghadirkan niat atau mungkin bahasa umum menata niat tadi itu gimana caranya? Yang pertama, dikuatkan ma'rifahnya kepada Allah. Karena sebagaimana mata, hati itu melihat, ya kan? Sebagaimana mata bisa melihat, hati juga bisa melihat, ya. Makanya namanya basiro. Basiro itu kan sang melihat.
Nah, mata itu akan tertarik kepada yang paling wah. Contoh, kalau ada mobil wah sama mobil biasa, mata terbelalak kemana? Ke yang wah. Paham ya? Ketika hati mengenal Allah, maka ia bisa mengagumi Allah. Gitu. Melalui ciptaan-ciptaannya. Maka akhirnya mata hati nggak berpaling dari Allah. Nah, itu pertama kali prosesnya. Kalau tidak mengenal Allah, ya akan berpaling dari Allah. Seakan-akan manusia itu kuasa dan wah. Gitu. Jadi yang pertama itu, ma'rifah kepada Allahnya diperbaiki. Ini materi nanti akan dibahas di tip ya, tapi nggak apa-apa disampaikan di sini dulu. Yang kedua, hati perlu dilatih untuk zikrullah supaya Allahnya, zikrullahnya itu menguat. Kalau zikrullahnya menguat, maka insya Allah hati dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, insya Allah ikhlas agak mudah. Yang ketiga, hati ditata, dikelola agar tidak terlalu mencintai dunia. Caranya gimana? Caranya memahami dunia, memahami sejarah dunia, memahami orang-orang yang dapat dunia, yang mengabaikan akhirat. Sehingga nanti pada posisi ternyata dunia ya segitu-gitunya aja. Sehingga tidak menjadiin terperangah hati itu. Tidak terperangah. Gitu. Yang jadi masyarakat terperangah. Gitu. Istilah kata gini, sama-sama ada orang makan enak. Kan ada makan enak biasa. Gimana? Mbak, rasanya rendang gimana? Ya, saya gitu aja. Kenapa? Ya bagi aku ya rendang alhamdulillah, teri alhamdulillah. Lo kok bisa? Dua-duanya enak, Pak. Ya, aku sih bersyukur. Tapi ada orang, bisa makan rendang. Kan beda. Gitu. Ada orang lihat dunia ini, ya kalau dapat bersyukur, kalau enggak ya biasa aja. Gitu. Misalnya dapat kendaraan bagus ya bersyukur, kendaraan angkot jelek naik kereta ya biasa aja. Yang sering saya sebut tidak besar karena dunia, tidak kecil karena dunia, ya rileks aja. Nah, kalau udah kayak gitu, insya Allah kalau ditata kayak gitu, keikhlas tuh tinggal sejengkal. Insya Allah. Ini kira-kira cara ngelola nata hati supaya bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Ya, baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Semoga penanyanya Ibu Wati cukup puas dengan jawaban Ustadz. Betul? Ya, saya cek lagi Ustadz, sepertinya ada pesan masuk. Bagaimana, sebentar, ini ada 2 pertanyaan. Sebagai manusia, ada ungkapan bahwa manusiawi kalau seseorang merasa senang diperhatikan, mendapat apresiasi seperti penghargaan atau pujian, misalnya lulus sekolah dengan predikat mungkin yang bagus gitu, apakah menikmati hal-hal ya belum nyampe, kalau saya kumlot baru sangat memuaskan. Terus kalau dinikmati, Ustadz menikmati hal-hal seperti itu manusiawi, apakah mencederai keikhlasan dan mengurangi pahala kita? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, jadi ada yang disebut dengan rasa takut, rasa harap, rasa bahagia yang manusiawi, yang oleh syariat diakui. Dan itu
tidak mempengaruhi kualitas keberagamaan dia, termasuk dalam bab ini ikhlas. Contoh, ini saya bahasan dulu ya, yang contoh ketika orang takut ada ular lewat. Ini namanya takut manusiawi. Padahal kan perintahnya fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah. Oke ya. Tapi itu namanya al-khauf al-bashari. Takut yang manusia. Diberharap juga kayak gitu, termasuk di konteks kesenangan yang mendekati tujuan. Orang seneng lah dapat nilai tinggi, seneng lah dapat pasangan keren, seneng lah dapat posisi, seneng lah. Jika senang ini masih dalam koridor basyari, manusiawi, tidak menjadi tujuan dan menghapuskan motif terbaiknya, maka insya Allah nggak apa-apa. Tapi jika telah mendominasi dan akhirnya menjadi tujuan, maka itu telah berubah niat. Gitu. Paham ya kira-kira? Misalnya, ini memang saya perlu ingatkan ke teman-teman semua yang masih tholabul ilmi ya. Khusus nuntut ilmu ini harus diikhlaskan kepada Allah, termasuk menuntut ilmu pengetahuan, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Karena akan jadi petaka kalau nuntut ilmu karena yang lain. Gitu. Secara teori agama juga bahaya, secara teori keilmuan juga bahaya. Orang yang nuntut ilmu karena nilai, itu hilang ilmunya setelah nilainya didapat. Makanya berbahagialah dengan cum laude, dengan mumtaz. Tapi tujuanmu bukan itu. Tujuanmu ingin taat kepada Allah. Ingin Allah terima lewat tholabul ilmi. Insya Allah berkah ilmu. Saya berulang kali ingatkan mahasiswa-mahasiswa dalam bab ini. Termasuk yang masuk di kedokteran, macam-macam. Karena kalau tujuannya ke situ, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang ahli di bidangnya. Karena sangat terbatas kemampuan yang akan kau torehkan ke arah situ. Begitu lokal ujian kau tinggalkan, hilang ilmu semua sudah. Kau enggak ahli. Tapi begitu kau ikhlas, kau totalitas itu. Totalitas untuk tholabul ilmi. Masya Allah. Demikian Mbak. Allah. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hubungan antara iman, amal soleh, ilmu, dan ikhlas? Mohon penjelasannya. Oke. Kalau iman dan amal soleh itu kan itu paket umum ya. Iman itu yang ada di hati, amal soleh itu implementasi. Meskipun amal soleh itu adalah cabang iman sendiri. Nah, sementara kalau ilmu dan ikhlas, ilmu itu adalah koridornya, ikhlas itu motifnya. Orang, istilah ilmu dan ikhlas itu kan berasal dari konsep syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu kan ada dua. Niatnya ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sehingga lahir, kalau kau ingin amalnya diterima, berkah, maka harus ikhlas dan ilmu. Ya, ilmu itu yakni sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang ada ilmunya tapi nggak ikhlas, ya ditolak. Ikhlas tapi nggak ada ilmunya, ya ditolak. Berarti kan salah, bisa jadi. Jadi antara ikhlas sama ilmu itu seperti suami istri lah kira-kira. Gitu. Demikian juga iman dan amal soleh. Iman tanpa amal soleh, ya jadi kebatinan. Tapi amal soleh tanpa iman, ya kayak orang munafik. Gitu. Artinya enggak, hanya pura-pura jadi orang baik aja.
ilmu tanpa ikhlas, ya tadi, ya ditolak. Ikhlas tanpa ilmu, ya bahaya. Naudzubillah min dzalik. Jadi di antara mereka ilmu dan ikhlas itu satu paket, iman dan amal soleh satu paket. Kalau ada kata iman berdiri sendiri, maka amal soleh itu masuk di dalamnya. Demikian juga kalau ada amal soleh berdiri sendiri, maka iman masuk di dalamnya. Karena iman adalah tahap pertamanya amal soleh. Tapi kalau iman dan amal soleh kok digabungkan, maka iman yang ada di hati, amal soleh yang ada di luar sebagai bentuk cabang iman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz, apakah boleh dilanjutkan pertanyaan? Masih ada 2 pertanyaan lagi. Padahal Bu. Yang Apaan pertama, ya? Sebentar, Mas Agung. Apa itu meskipun saya off cam, nanti kalau di ini bisa dikasih gambar aja. Saya kalau di atas 45 menit, mata saya nggak kuat melihat kamera. Masya Allah. Baik Ustadz, gak apa-apa. Yang penting suaranya masih terdengar, insya Allah. Insya Allah, Mudah-mudahan. agak beda dengan itu, agak beda kalau kita syuting di televisi, kameranya kan nggak jauh ya. Oh iya. Beda sekali ya. Kayak radiasi gitu. Padahal. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Melanjutkan ikhlas dalam tolabul ilmi, apakah jika belum totalitas maka bisa diartikan belum ikhlas dalam niat? Terus ada satu lagi masih berkaitan Ustadz. Kalau niat menuntut ilmu untuk membahagiakan orang tua, bekerja juga untuk menyenangkan orang tua, apakah itu adalah tanda apa nih? Pokoknya niat mencari ilmunya untuk menyenangkan orang tua, Ustadz. Iya. Ya, Masya Allah ya. Yang pertama gini, salah satu ciri kita udah ikhlas itu memang totalitas. Kalau belum totalitas, ya jangan-jangan kualitas ikhlasnya belum. Bisa jadi sudah ikhlas, tapi belum, kan ada rukun ikhlas kan ya. Nah, bisa aja ada rukun yang belum dipenuhi, sehingga istilahnya, jadi ikhlas itu sebagaimana amal yang lain, amal hati. Itu kan juga ada tingkatan kan. Kayak takut kepada Allah, ya itu kan ada yang takutnya seperempat, takutnya separuh, takutnya, tapi sudah masuk koridor takut kepada Allah. Sama dengan kasus ikhlas, ada ikhlasnya 100%, ada ikhlasnya gempel, ada ikhlasnya agak sedikit, gitu-gitu. Jadi kalau belum totalitas, perlu ditingkatkan lagi dorongan ikhlasnya supaya totalitas gitu. Itu indikasi. Indikasi kedua sebenarnya ikhlas itu salah satu indikasinya itu antara tindakan tampak sama tindakan yang tidak tampak sama. Yani kita sholat di masjid sama sholat di rumah itu sama. Nah, kalau udah kayak gitu, semoga itu sudah ada indikasi bagus. Jadi kalau sodakoh diumumkan sama sodakoh tidak diumumkan sama, nah, itu juga menjadi bagian dari tanda. Kalau salah satunya berbeda, itu bahaya. Gitu. Kalau diumumkan malah malu, malah kecil, nanti dianggap aku Pak Ria, ya itu malah nggak ikhlas itu namanya. Atau dibalik, kalau diumumkan malah banyak, kalau nggak diumumkan sedikit, ya itu sama, itu berarti masih ria. Itu contohnya. Jadi bainal alaniyati wasir ya. Sawa umma bainal alaniyati wasir. Kesamaan antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Oke, pertanyaan berikutnya tadi, kalau niatnya ingin menyenangkan orang tua, kerja dengan orang tua. Ini menarik nih, emang Bapak Ibu itu bahasanya bisa nggak habis-habis perkara ya, karena setiap motif itu perlu dibahas agak detail, karena kita kan memang hidup di masa yang sudah sekian ya, 15 abad, motif itu kan udah jutaan, ratusan gitu, perlu didudukkan. Menyenangkan orang tua ini menarik, bisa masuk di jalur ikhlas kalau niatnya taat pada orang tua. Tapi kalau orang tua itu adalah sosok motifnya, yaitu selain Allah namanya.
bisa tidak ikhlas. Jadi menyenangkan orang tua ini agak 50-50 posisinya. Kayak orang yang kerja, kayak orang yang kerja nyari duit kan. Orang nyari duit itu ketika uangnya, aku kerja nyari duit supaya bisa zakat. Ya itu insya Allah masuk dalam koridor yang baik. Gitu. Kenapa zakat? Ya supaya Allah terima kita kelak di akhirat. Outcome-nya tetap Allah. Gitu. Goals akhirnya tetap Allah. Gitu. Nah sama nih, kenapa menyenangkan orang tua? Ya kan agama nyuruh taat kita orang tua. Oh, berarti taat sama Allah dong. Iya, agar apa? Ya Allah ridhoi. No, masih ketemu tuh. Tapi kalau menyenangkan orang tua berhenti, titik, ya khawatir. Itu sebenarnya masuk kategori ria. Belum ikhlas. Karena bukan Allah tujuannya. Nah ini yang kayak gini-gini ini perlu dipastiin. Apakah menjadi tujuan akhir atau ternyata hanya strategi atau tujuan yang bukan akhir. Mungkin strategi kita nyebutnya. Atau sekedar hanya harapan. Tapi ala kulli hal, pesan utamanya usahakan tidak ada pernik-pernik lain yang kayak gitu. Supaya kita nggak pusing mendorongnya. Udah latihan aja. Ya, semoga Allah ridhai. Semoga Allah ridhai. Gitu aja bahasanya. Ini yang harus ditanamkan di hati. Kenapa ngaji? Supaya Allah ridhai. Kenapa kau bikin teh untuk suami? Supaya Allah ridhai. Gitu. Kenapa ngasih duit ke istri? Banyak banget. Semoga Allah ridhai. Kenapa kau nggak marah-marah? Semoga Allah ridhai. Kenapa kau perlu katakan nyalon bupati? Semoga Allah ridhai. Itu aja. Kenapa kau ikut-ikut apa? Ya semoga Allah ridhai. Ini semua aku lakukan agar Allah ridhai aja. Bisa dipahami kira-kira ya. Itu aja diulang-ulang bahasanya supaya agak gampang masuknya ya. Karena kalau nggak diulang-ulang, ini yang lain masuk. Yang lain tuh banyak sekali, istilahnya itu banyak. Kalau yang suka-suka di dunia sosmed, supaya banyak follower. Nah, ini bahasanya panjang nanti. Supaya nanti banyak subscriber, banyak viewer. Supaya, ini panjang ceritanya. Udahlah, semua Allah ridho aja lah. Gampang aja lah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Tadi ada pertanyaan juga, tapi sepertinya sudah terjawab untuk pertanyaan yang tadi yang kota dan sebagainya. Berikutnya pertanyaan lain, apakah kalau ingin membuat wakaf untuk almarhum orang tua kita dan menginginkan ada suatu tanda berupa tulisan, tanda bahwa kita telah mewakafkan sesuatu atas nama orang tua kita, apakah itu akan mengurangi keikhlasan kita saat mewakafkan sesuatu atau benda dan sebagainya, Ustaz? Iya, hal-hal seperti ini yang paling tahu tentu Allah SWT. Kemudian kita, jika Allah izinkan kita tahu. Kalau merasa bahwa ada pergeseran niat, ya nggak usah. Tapi kalau itu sebagai proses administrasi, atau katakan kenangan kepada orang tua, boleh-boleh aja. Mirip orang dikasih ijazah. Mirip yang lain-lain sama kasusnya. Mirip orang dicatat donasinya. Sama nih. Orang datang ke masjid, ngasih semen 50 sak. Pak, catat ya. Oh, jangan dicatat. Dibilang aku nggak ikhlas. Ya, itu malah nggak ikhlas sebenarnya kan. Pak, catat Pak, ya terserah lah. Pokoknya ikut aturan saja. Ya itu ya berarti nggak ngaruh. Tapi kalau nggak dicatat nggak apa? Ya nggak apa-apa. Dicatat ya serah aja. Kalau bahasanya ya kan bukan urusan aku mas gitu. Ya terserah pokoknya aturan di masjid ini catat nggak dicatat. Nama Pak sebut nggak? Ya terserah aja. Nama saya disebut boleh, hamba Allah juga boleh. Tapi mungkin saya milih hamba Allah aja ya mas. Lebih bisa menjaga hati. Ya boleh aja.
Gitu. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi ini bab catatan, bab yang lain-lain ini bab tentang kita berubah nggak hatinya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, kita yang harus bisa pantau hati kita, berubah nggak gitu. Insya Allah kayak gini-gini ini emang perlu jeli ya, jeli nggak. Makanya saya ulangi lagi, kalau bukan karena pertolongan Allah, tak satu pun orang bisa ikhlas. Saking bergonta-gantinya hati setiap saat. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Masya Allah, nggak ada satupun orang bisa ikhlas. Makanya sekira Allah izinkan ikhlas ini mau hidup di hati kita, itu luar biasa karunia. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Berdoa, jaga hati, didikirkan, agar nggak terpengaruh gitu. Saya suka ngibaratin gini. Saya suka ngibaratin kayak kelereng. Kayak kelereng ya, saya kasih contoh ini. Misalnya ini itu mungkin area datar ya. Saya kasih kelereng. Kelereng ini kan nggak gampang diem kan. Gerak, terus apalagi kalau area datar ini kaca. Katakan piring gitu. Itulah hati ketika bicara ikhlas. Gerak terus saja. Saya lupa ada poin yang sekaligus ini materi ya. Ikhlas itu kan ada tiga fase ya. Ikhlas di awal, ikhlas di tengah, ikhlas di akhir. Ikhlas di awal itu mananya permulaan perbuatan. Contoh, ketika orang mau ngasih sedekah. Permulaannya ini, sedekah. Apa motifnya? Allah, selain Allah, dan seterusnya, apa motifnya? Kedua, waktu proses sedekah berjalan. Ternyata sedekahnya ini pakai acara-acara kan. Bapak Ibu sekarang adalah acara yang dinantikan pembagian santunan anak yatim oleh donatur tetap kita yang hari ini subhanallah membagikan seluruh dividen perusahaannya kepada anak yatim yang jumlahnya 5 miliar. Masya Allah. Proses berjalan. Bergerak nggak hatinya tuh? Semua orang, wah bertepuk tangan. Lomba-lomba minta foto ke dia. Bergerak nggak hatinya? Atau akhirnya tergelincir di situ. Itu namanya ikhlas di tengah. Yang ketiga, ikhlas di akhir, yakni pasca amal. Selesai nih amal. Temennya lama datang. Ji, ada duit nggak Ji? Katanya lo dapet dividen banyak Ji. Iya udah. Ada habis. Wah lo pelit Ji. Payah nggak sakit. Lo sembarangan aja. Gua kemarin bagi dividen gua 5 miliar ke anak yatim loh. Enak aja lo bilangin gua pelit. Nah, berubah kan jadinya. Berubah nggak? Masya Allah. Takut. Semoga Allah. Yang saya ingatkan kemarin, suami ngasih nafkah ke istri. Digugat di umur 60 tahun. Rugi udah. Mama, kurang apa aku? Dari umur 21 lo gua nafkahin ya. Padahal lo dulu anak orang miskin. Gua angkat ke tempat ini jadi orang kaya. Gini tuh caramu sekarang. Ketika aku udah tua, kau sia-siakan aku.
hilang tuh. Naudzubillah min dzalik. Semoga sih terjaga ya, hati-hati. Atau dibalik, Mas, kurang apa aku? Aku sudah berkorban mati-matian untukmu loh. Dulu aku yang lamar aku kan gak sedikit, aku milik kau. Gini toh caramu. Hilang itu sudah. Makanya diem aja lah. Kalau kita nggak bisa bicara baik, terutama yang kayak gitu-gitu, diem aja. Mendingan grundel di hati, nggak keluar. Insya Allah nggak jadi hukum kalau kayak gitu. Oke ya, insya Allah. Mungkin demikian. Kalau ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Ya, Ustadz, tadi pertanyaannya sudah terjawab. Sekarang ada satu lagi pertanyaannya. Kalau kita berwakaf untuk orang tua yang masih hidup, apakah orang tua perlu diberitahukan? Kalau wakaf itu buat yang almarhum atau masih hidup, Ustadz? Setahu saya kalau hidup hibah ya. Mohon penjelasannya, Ustadz. Oke. Jadi berbuat baik, sodako, haji, dan doa, itu untuk orang lain, para ulama sepakat boleh. Nah, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Saya wakaf, ini wakaf atas nama ayahku. Yang masih hidup, boleh. Boleh. Apa secara hukum ya, ijma itu. Perlu diberitahukan nggak Ustadz ke nah, orang ini bab, tuanya? Itu bab teknis. Oh, teknis ya. Apakah secara hukum wajib? Nggak wajib. Gitu. Tapi baiknya gimana? Terserah. Dikasih tahu boleh supaya orang tua bahagia. Abah udah saya buatkan wakaf masjid. Masya Allah, aku nggak bisa bantu Abah lebih banyak lagi. Cuman segini bisanya. Gitu. Karena Abah kan duitnya semua dikasihkan ke anak-anak sampai lupa beramal. Nangis Abahnya. Seneng, boleh. Tapi nggak usah dikasih deh. Biar Abahnya nanti nggak cerita. Karena Abahnya suka cerita nih. Suka sama teman-temannya. Lo udah punya wakaf belum? Gitu ditanya-tanya. Belum. Wah, bilang sama anak lo, gue ini udah punya wakaf nih. Belum masjid. Amal soleh. Jangan sampai kayak gini malah khawatir kalau kayak gitu nanti cerita. Paham ya? Jadi teknis saja lah. Baiknya gimana terserah. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Pertanyaannya sudah tuntas dijawab semua oleh Ustadz. Barangkali Ustadz mau melanjutkan materinya. Lanjut? Oke. Tadi ada tambahan materi tadi ya. Tentang ikhlas di awal, ikhlas di tengah, ikhlas di akhir. Disitulah yang nanti membedakan capaian hasil orang kelak di akhir. Karena kualitas amal itu kan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, kualitas ikhlasnya. Yang kedua, kualitas kecocokannya sama aturan agama atau sama sunnah Rasul. Semakin tinggi kualitas ikhlasnya, semakin tinggi derajat kesesuaiannya dengan sunnah, semakin tinggi pahalanya. Makanya kan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat, 700 sampai tak terhingga. Lu kok tak terhingga gimana? Saking ikhlasnya, saking cocoknya. Nah, kalau kita bisa menjaga ikhlas di awal, di tengah, di akhir, dan terus dijaga, Masya Allah, semoga pahalanya berlimpah. Oke ya. Nah, oleh karena itu perlu terus latihan. Oleh karena itu poin terakhir tentang tip-tip agar Allah mudahkan kita untuk ikhlas, gitu ya. Tadi sebagian bahasa sudah tersinggung di menata hati untuk ikhlas. Ini saya masukkan juga di sini tip-tip praktis agar ya Allah mudahkan kita untuk ikhlas. Saya mulai meskipun namanya tip tapi tidak semuanya praktis. Saya mulai dari yang mulai proses ilmiahnya sampai nanti tip praktisnya ya. Supaya tidak perlu bikin cara dan tip. Ya, biasanya kan cara itu beda, tip beda. Anggap aja ini satu. Yang pertama tadi saya katakan sudah dijawabkan, menguatkan ma'rifah kepada Allah. Ini cara yang luar biasa.
Kalau kita mengenal Allah, nggak mungkin berpaling dari. Lah ngapain ingin dipuji orang? Ngapain? Emang ngaruh apa gitu? Kalau kita guyonannya gitu. Emang kalau kita dipuji orang, kalau kemudian kita dikasih tepuk tangan sama orang, ngaruh? Nggak ngaruh. Kalau kita dicela orang, emang ngaruh? Nggak ngaruh lah. Nah, ini ngomongnya gampang. Tapi ya, kita perlu kerja keras untuk meyakinkan hati kita. Nah, ma'rifatullah itu ya berarti caranya bisa tafakur dan tadabbur. Biasa ya, tafakur tentang alam yang besar, kayak langit bumi, yang kecil, kayak ba'udhah, lalat, nyamuk, atom, tentang diri kita, tentang sejarah kan, 4, tentang objek tafakur kan. Karena ma'rifatullah itu salah satu prosedur yang paling gampang itu tafakur. Terhadap 4 objek tafakur yang terkenal. Pertama, alam semesta yang besar. Langit dan bumi, Quran sering menyebut. Yang kecil kayak ba'udhah. Innallaha la yastahyi ayudriba mathalan ma ba'udhah. Allah tidak malu memberikan contoh sebesar ba'udhah, sekecil ba'udhah. Yang 3, diri sendiri. Dianalisis sampai mengenal Allah. Fi anfusikum afala tubsirun. Nomor 4, sejarah. Siru fil ard. Berjalannya di muka bumi. Hasil tafakur itu kita akan mengagumi Allah. Ma khalaqta hadza batil. Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Langsung nunduk. Subhana. Fakina adzaban. Ya, itu namanya ma'rifatullah. Selain tafakur, bisa menggunakan ma'rifah asma wa sifatnya Allah. Itu juga menguatkan. Kalau kita tahu yang kuasa itu Allah, ngapain ngemis ke orang lain? Kalau kita tahu hati dan otak kita, yang kasih rezeki Allah, lah ngapain kita ngarep yang lain? Akhirnya hati fokus kepada Allah. Saking kenalnya hati ini kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'rifat an-nas, mengenali manusia. Kalau kita tahu persis manusia, ketemunya nanti manusia itu lemah, zalim. Meskipun dia punya kelebihan, karena Quran menyebutkan beberapa kelebihannya, menyebutkan beberapa kelemahannya. Tapi intinya manusia itu hamba Allah, nggak kuasa. Itu apa diharap? Nah, lama-lama nyantai, di orang itu nyantai aja, nggak terganggu oleh orang gitu. Dipuji ya nggak terganggu, dicela ya nggak terganggu, biasa aja. Tapi ya saya sisipkan sekilas yang belum saya sebutkan di materi atas. Apakah maknanya kalau ikhlas sama sekali nggak perhatikan perasaan orang atau sikap orang? Jawabannya tidak begitu. Ikhlas harus memperhatikan perasaan orang dan sikap orang dalam rangka memperbaiki keadaan. Bahwa sikap orang itu sebagai tanda apakah kita benar atau salah. Gitu. Urusan niat kita dengan Allah. Tapi kalau ada orang berkomentar, itu sebagai sebuah tanda. Kita perlu memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Rasulullah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergawilah manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi bukan berarti kalau ikhlas itu sama sekali tidak berperasaan. Naudzubillah min dzalik. Itu mah bukan manusia, namanya robot. Ya, yang kedua tadi ma'rifat an-nas, kenali manusia. Kenali. Sehingga benar-benar, sudahlah orang. Oke, ini yang nomor 2. Nomor 3, iktsaru dzikr billah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Hati diisi full dengan Allah. Jadi akhirnya kemana-mana, udah, gak ke yang lain. Gitu. Kayak ibarat lagi musim ujian, anak mahasiswa itu kan full di sini bab ujian, yang lain nggak kepikir. Saking fullnya zikrullah, yang lain nggak kepikir. Jadi bukan karena dia tidak mau riya, karena nggak kepikir riya. Jadi akhirnya ya malah ikhlas, karena malah jadi mudah. Gitu. Yang taunya Allah. Gitu. Masya Allah, semoga mudahkan ya. Masya Allah. 4, memperbanyak amal. Gitu. Memperbanyak amal. Orang kalau sering amal, maka amal itu bobotnya di hati ringan. Tapi kalau jarang amal itu berat di hati orang. Contoh paling gampang umroh. Orang itu kalau nggak pernah umroh sekali, ubyek sekampung, diundang semua, macam-macam.
Ya tentu urusan ikhlas dengan Allah dia ya. Tapi objek gitu ya. Tapi kalau udah sering umrah, biasa aja. Bro, kemana bro? Ngulon kemarin. Ngapain ya, ada urusan. Karena saking seringnya. Orang nggak pernah kultum, objek kultum. Sekampung dikasih tahu. Kalau kerjanya kultum, biasa aja. Jadi justru memperbanyak amal yang belum ikhlas itu, supaya hati menjadi ringan. Nomor 5, tipnya adalah memperkuat visi akhirat. Surga neraka. Kalau kita ingin akhirat sukses, dikuatkan visinya, mentok-mentoknya, kita ingin pahala di akhirat. Itu insya Allah masih kategori ikhlas. Nggak sampai ke bawah dunia. Kalau kita terus kuatkan visi akhirat, dengan cara memperbanyak bahasan akhirat, mendengarkan urusan akhirat, dan lain sebagainya, maka insya Allah juga memudahkan kita untuk ikhlas. Itu yang ke-5. Nah, khusus akhirat ini, sebagaimana yang ikut ngaji di Tauhid Jumat pagi, saya sudah minta untuk baca buku namanya Tadhkirah. Itu banyak bahasan masalah kematian, hari kiamat, dan akhirat. Kalau kita terus memperbanyak itu, bisa akhirat kita insya Allah kuat. Kuat dan kuat. Dan kalau bisa akhirat kuat, semoga Allah mudahkan kita untuk terakhir nomor 6, banyak berdoa kepada Allah. Kalau yang membuat hati ini ikhlas, itu Allah, bukan kita. Bermohon supaya Allah ikhlaskan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada 6 tip. Ya sebenarnya 3 cara dan 3 tip. Gabung jadi 1 tip dengan semoga Allah mudahkan kita menjadi pribadi yang ikhlas. Mungkin demikian materi pada malam hari ini. Masih ada waktu bangsa 10 menit ya. Jika ada pertanyaan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Musinin untuk uraian materi ikhlas bagian ketiga. Semua pertanyaan di chatroom sudah dijawab oleh Ustadz. Saya persilakan mungkin 2 orang penanya untuk raise hand, karena kita waktunya sampai 21.30 insya Allah. Ada yang mau raise hand bertanya langsung, dipersilahkan. Saya cek dulu. Mau makan ayamnya, minuman, Ya, mic-nya mohon ditutup dulu. Ada suara yang masuk dari siapa? Baik, tidak ada yang raise hand. Saya cek lagi ke chatroom, balik lagi sebentar Ustadz. Oh ini, sebenarnya tadi ada pertanyaan tertinggal dari Mbak Sari ya, ternyata ada 2 pertanyaan. Kalau kita berwakaf untuk orang tua yang masih hidup, apakah perlu diberitahukan? Tadi sudah dijawab. Kemudian orang tua kami sebulan lalu wafat, menimbulkan dampak kepada kakak, sesak, serasa sempit, dan tidak bisa tidur. Apa yang harus kami lakukan terhadap kakak tersebut, Ustaz? Afan, ini berarti kesehatan atau psikologis? Ini berangkai 2 pertanyaan, ternyata di bawahnya tadi ada 1 pertanyaan itu mengenai perubahan dari kakaknya yang ketika orang tuanya meninggal, dia menjadi sesak, sempit, dan tidak bisa tidur. Oke. Mungkin kayak gitu kayak shock itu kali ya. Ya, jika memang berdampak secara kesehatan dan katakan variabel utamanya itu memang kematian orang tuanya, maka di konteks ini perlu belajar ilmu hati lebih dalam lagi, luas lagi, dan bisa melatih mempraktekannya. Ini bab tentang ridho atas qada qadar Allah. Nggak gampang memang, terutama jika sangat mencintai orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya tidak ridho atas keputusan Allah, apapun ekspresinya, itu berdampak berat terhadap manusia, termasuk kepada kesehatan. Sedangkan ridho itu berdampak baik kepada kesehatan. Nah, tentu sesak, napas sempit, itu harus dicek apakah itu faktornya medis atau non medis. Katakan kita satris paribus ya, anggap aja
ini medis nggak ada, murni sebab non medis ya, yang bersifat kejiwaan. Maka yang perlu dilakukan adalah pertama berlatih memahami qada qadar Allah dulu. Dari situ dulu. Tidak ada qada dan qadar Allah yang buruk. Semua qada qadar Allah itu baik. Nanti kalau kita belajar qada qadar, kita akan ketemu tuh. Qada qadar Allah itu pasti baik untuk kita. Yang pertama. Yang kedua, memahami asma dan sifat Allah lebih baik. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud. Maknanya apa? Ketetapan Allah itu atas kasih sayang Allah. Gitu. Allah mendahulukan kasih sayangnya atas murkanya. Hadis qudsi, Allah berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Yang kayak gini-gini ini perlu mendapatkan penguatan di jiwa kita, di otak kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, perlu dipahami bahwa setiap keputusan Allah itu mengandung hikmah yang tinggi. Nah, proses menuju ridha kepada Allah itu bisa diawali dari coba berlatih mencari hikmah. Insya Allah ketemu hikmahnya. Oke ya? Hikmah meninggalnya ayah, hikmah wafatnya ibu, hikmah. Insya Allah ketemu. Hikmahnya ini, hikmahnya ini. Gitu. Ini yang ketiga. Jadi, pahami qada qadar Allah. Dari situ sedikitlah mulai bisa terima. Pahami asma wa sifat Allah, mulai bisa diterima. Nomor 3, ternyata ada hikmahnya. Mulai menerima banyak. Nah, gitu ya, insya Allah. Nomor 3. Yang nomor 4. Melihat, coba latihan yang sekarang tadi, yang agak saat tadi, digeser perhatiannya dari musibah ke karunia. Kan ada musibah ayah wafat. Tapi kan ada karunia nggak sedikit banyak bersamaan dengan ayah wafat itu. Coba digeser perhatiannya. Jangan hanya perhatiannya ke musibah, tapi juga ke karunia. Sehingga ringan. Itu permainan otak. Kalau di dalam training kan permainan otak. Anda akan punya perasaan berbeda ketika fokus Anda geser. Biasanya kalau contoh, Anda punya 2 teman ditaruh di depan muka, depan Anda. Yang satu manyun maki-maki, yang satu baik muji-muji. Habis dimaki-maki, wah sedih. Begitu berpaling ke dia, makin berubah tuh perasaan. Gitu. Lupa sama maki-maki. Itu aja. Kalau yang agak ekstrim, dikasih teman yang naudzubillah, yang satu yang keren banget. Begitu ini suatu situasi langsung berbeda. Coba dilatih sekarang. Itu juga untuk kita semua ya. Kalau kita sedang mendapatkan musibah, pikiran kita jangan dilarutkan di musibah. Geser pula ke karunia. Gitu. Makanya ada istilah yang juga sering saya gunakan di pengajian. Nashkurullaha ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah pada setiap keadaan. Gitu. Jadi kita kan keadaannya itu banyak, bukan hanya yang musibah-musibah. Ya saat sekarang ada corona misalnya. Nah kan kita masih sehat, alhamdulillah, betul ya? Masih bisa makan, alhamdulillah. Masih bisa kerja, alhamdulillah. Istri nggak kabur, alhamdulillah. Suami nggak kabur, alhamdulillah. Anak-anak nggak pergi, alhamdulillah. Teman masih oke, alhamdulillah. Listrik masih nyala, alhamdulillah. Masih banyak. Kenapa dipikir coronanya? Kan corona hanya satu musibah. Corona ada, tapi yang lain, virus kolera, alhamdulillah nggak ada. Virus ini nggak ada. Ada corona doang. Gitu kan? Yang lain masih alhamdulillah. Saya suka menyebutkan karunia Allah itu
jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan. Lu kok bisa? Nah, dasarnya firman Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa takut. Sedikit. Jadi ujian itu sedikit. Bukti konkret dari kata sedikit ini. Kalau ada orang ngomong, dok, aku sakit. Itu nyebut sakitnya dengan anggota badan yang sehat, banyakan mana? Ya. Nggak usah jauh-jauh dibanding dengan anggota badan. Dibanding dengan sejenis anggota badannya. Contoh, dok, aku sakit gigi. Yang sakit mana, Bu? Atas. Ya. Gigi orang berapa? 36 ya. Semoga tidak salah angka saya. Ya. Kalau ada yang salah dibenerin. 36 atau 3 berapa? Yang sakit 1. Berarti yang 36 sehat. Betul? Oke. Tapi kenapa ngomongnya, dok, aku sakit gigi? Enggak. Dok, gigiku yang 1 ini sakit. 35-nya masih enak. Nah, kalau ngomong yang benar gitu. Jadi benar saya sehat, dok. Cuman ada 1 lah yang agak sakit nih. Tolonglah diobatin. Wah, kira-kira. Itu pergeseran pikiran. Beda hasilnya. Dok, aku sakit jantung. Loh, jantung itu kan banyak komponennya. Ya. Kanan, apa itu bagian kanan, bagian kiri, koronel kanan, koronel kiri. Yang sakit yang mana? Ternyata ada sumbatan di bagian kiri, bawah. 3-nya masih enggak sumbatan, sehat insya Allah. Gitu-gitu. Belum paru-paru, belum apa. Jadi, ulangi lagi. Tolong latihan menggeser pikiran dari musibah ke karunia. Nanti insya Allah ringan. Nah, insya Allah ringan. Nggak sampai sesak napas lah kira-kira. Yang nomor terakhir, ya. Jika situasinya sesak nafas kayak gitu, hindari kesendirian. Bergabunglah dengan orang banyak. Karena setan akan lebih mudah mengusik Anda dalam kesendirian. Jadi membuat Anda lebih sedih, lebih sedih, lebih sedih, lebih sedih gitu. Tapi kalau ada orang kanan kiri, itu makanya kenapa kalau ada orang sakit disunahkan ditengok supaya dia bahagia, nggak sendirian. Tapi aku lebih senang sendiri. Oh, berarti agak beda orangnya kok. Gitu. Aslinya orang kan suka bersama orang. Oke? Dan terakhir jangan lupa baca doa terutama maksurat pagi dan sore hari. Kalau udah kayak gini nih dikuatin maksuratnya pagi sore hari supaya penyakit tidak semakin terus ke fisik gitu. Ya salah satu doa yang bisa dipanjatkan Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati taini wa qahri rijal. Ya Allah, saya bilang kepadamu dari sedih dan gundah gulana. Nah, ini kan namanya sedih dan gundah gulana. Sampai sesak nafasnya, dadanya. Dan saya berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Saya berlindung kepadamu dari pelit dan takut. Dan saya berlindung kepadamu dari utang yang menumpuk dan laki-laki yang menguasai. Nah, itu doanya mohon dibaca. Semoga Allah ringankan dan kembali sehat, bugar, bahagia, sumringah, murah senyum, akhirnya berlimpah karunia. Amin ya rabbal alamin. Padahal yang lain? Ya, baik Ustadz. Semua pertanyaan sudah dijawab, alhamdulillah, dan waktu kita sudah sampai di pukul 21:31. Oh, Masya Allah. Maaf, ya, boleh tanya Mbak In? Oh, silakan Mbak Dini, raisen ya. Oh ya, saya lihat di raisennya. Baik, baru kelihatan, maaf. Tadi di layar kedua, sekarang di layar 1. Silakan Mbak Dini. Ya. Begini Ustadz yang mau ditanyakan atau mungkin diskusi ya. Kadang-kadang ketika kita diberikan ujian berupa nikmat oleh Allah itu muncul perasaan khawatir gitu bahwa karunia Allah itu sudah cukup semuanya diberikan di dunia sehingga tidak tersisa lagi rahmat Allah di akhirat gitu. Nah, kalau ada perasaan seperti itu apakah mencederai ikhlas dan kemudian apakah jadi membatasi keagungan Allah gitu. Jadi pengennya ya Allah sudah cukuplah nanti dipenuhi di akhirat saja gitu rahmat. Itu gimana Ustaz? Masya Allah gitu. Satu sisi ini baik perasaan ini.
Saya agak lupa siapa salafus soleh yang berperasaan kayak gitu. Ada kisahnya salafus soleh. Saya agak lupa namanya. Dia saking inginnya di akhirat yang berlimpah, di dunianya secukupnya aja. Dan ketika banyak, dia khawatir itu adalah pahala yang didahulukan kepada kita, tapi dikurangi dari jatah akhiratnya. Mirip-mirip kayak gitu. Itu satu sisi baik. Tapi satu sisi harus dijaga. Jangan sampai perasaan ini akhirnya justru masuk ke jebakan namanya berperasaan tidak beradab kepada Allah, seakan-akan Allah itu tidak luas rahmatnya. Gitu. Karena Allah kan luas rahmatnya. Ketika mengasihimu di dunia berlimpah, bukan berarti kekurangan untuk dikasih di akhirat. Karena Allah itu luas rahmatnya. Kalau mengasihi hamba-hamba di dunia, itu tidak perlu ngambil rahmat yang lain. Gitu. Yang diberikan oleh Allah ke manusia di dunia itu cuma satu rahmat. Sisanya nanti diberikan kepada hamba Allah di akhirat. Nah, jadi perasaan itu boleh aja sebagai bagian dari zuhud dan harapan akhirat yang tinggi, tetapi tidak boleh terjebak kepada perasaan bukan su'don, tapi situasi batin yang mengarah kepada anggapan secara tidak disadari bahwa rahmat Allah itu tidak luas. Ini mirip pernyataan Ibnu Athaillah al-Iskandari. Tahu Iskandari ya? Orang Iskandaria Mesir. Jadi beliau mengatakan gini, kalau ada orang yang banyak berbuat dosa, sehingga dia nggak mau taubat, saking sudah putus asanya, nggak bisa memperbaiki diri. Itu dosanya lebih gede daripada perbuatan dosanya itu. Kenapa? Karena sama saja menuduh Allah tidak maha pengampun. Loh gitu kira-kira. Makanya beliau mengatakan, kepada siapa saja yang banyak berbuat dosa, taubatlah dan berharaplah kepada Allah. Karena Allah itu maha pengampun. Jangan sampai kau putus asa dari taubat, seakan-akan tidak taubati, itu namanya bahkan menuduh Allah tidak mengampuni. Itu malah suul adab kepada Allah. Wong Allah maha pengampun, kok malah ente nggak minta ampun. Ya tapi kan salahnya banyak. Lu nggak apa-apa. Allah maha pengampun. Paham ya? Itu kira-kira gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, makasih Ustadz. Jadi harus tawazun di antara keduanya Ustadz ya? Betul, betul. Iya Bu, betul. Ya kita bersyukur kepada Allah atas yang ada. Juga khawatir jangan sampai ini bagian istidraj yang mengurangi pahala kita di akhirat. Tapi satu sisi berharap insya Allah itu luas rahmatnya. Di akhirat juga insya Allah dapat lebih banyak. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sudah semua pertanyaan dijawab. Semoga pertanyaan yang sudah dijawab tadi memberikan pemahaman baru dan bisa berlatih lagi untuk ikhlas ini ngeri-ngeri sedap ya Ustadz. Setiap berbuat yang miring dikit mencederai ikhlas. Masya Allah, berat sekali. Baik. Ya, ikhlas itu kayak ini ya, kayak benang kecil. Geser dikit jatuh. Bukan kayak jembatan Ancol ya. Geser dikit masih lebar gitu. Oh gitu, baik. Jadi kayak jembatan benang, Sirotol Mustaqim. Geser dikit riak. Gitu. Masya Allah. Jadi harus benar-benar dijaga banget. Kita saling mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah alamin. Tibalah kita di penghujung acara kajian kita dan bahkan ikhlas ini sampai dibahas di 3 pertemuan ya, karena saking beratnya mengusung ikhlas dalam setiap amalan kita. Mudah-mudahan ada gambaran
bagi diri kita untuk lebih ikhlas dan memperbaiki amalan kita supaya Amin, tidak ya tercederai. Allah. Untuk lebih hikmatnya, marilah kita tutup kajian kita ya, nanti sampai jumpa di pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, kesehatan, keluangan waktu bagi kita untuk mengikuti kajian ini secara berkala. Baik, kita akhiri. Tidak ada yang mau disampaikan lagi Ustadz di penghujung acara? Cukup, insya Allah ya, kita minggu depan mulai pindah bahasan lain. Kita akan bahas berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah. Iya. Baik. Insya Allah kita sudah berada di penghujung kajian. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi pekan depan, dan kita akhiri kajian kita ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita berpisah, izinkan saya membacakan informasi dari panitia untuk bergabung di grup WhatsApp bagi yang belum bergabung dan ingin mengikuti riadoh atau latihan yang diberikan oleh Ustadz Musinin di grup. Dan tadi juga panitia sudah men-share info untuk infak dakwah bagi Formula Hati Institut kesayangan kita. Silahkan disalurkan donasinya dan infak terbaik kita ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7147 430919 atas nama Helva Afrianti. Semoga donasi yang kita berikan untuk keberlangsungan dakwah ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah kita ketika kelak kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Inindrawati yang bertugas sebagai pemandu acara malam ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu acara kita. Mudah-mudahan bertemu di pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.